Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamirin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi kawan-kawan. Ya, pagi ini gue izin tapping dulu ya kawan-kawan, karena ini adalah 2 hari terakhir sebelum gue berangkat ke Texas. Jadi banyak banget meeting dulu sama klien, terutama harus travel ke Jakarta. Jadi ya udah, jadi gue tapping dini hari gitu kawan-kawan, biar bisa langsung OTW ke Jakarta ya dini harinya. Dan gue tentunya ingin menyapa dulu seluruh komunitas My Friends yang sudah bergabung tentunya di episode kali ini, dan juga yang sudah meninggalkan jejak di episode kemarin dengan komen W Rexona. Antara lain ada penjual treadmill di Surabaya, ada juga manajer resort di Bali, dan juga barista Point Coffee. Ini guys bisa nih ya. Bisa nih masuk kali ini, masuk nih di acara siang nanti ya. Dan juga tentunya mengingatkan semua kalian kalau 2 hari lagi itu FIFA World Cup 2026 akan resmi bergulir, dan kita rayakan bersama dengan membeli Rexona X FIFA Limited Edition di toko kesayangan kalian dan ikutan berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang banget kawan-kawan. Kalian tinggal beli produk Rexona apa saja dan kalian tinggal simpan struk pembelanjaannya. Kalau kalian beli online tinggal di screenshot, kalau kalian beli offline tinggal di foto. Kemudian tinggal di-upload ke WhatsApp Rexona yang ada di QR code pojok kiri layar kalian untuk mengumpulkan star sebanyak-banyaknya dan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah langsung di periode 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Dan Rexona adalah deodoran pertama dengan teknologi amino aktif, tentunya yang memberikan kalian 3 kali proteksi dari keringat dan juga bau badan. Berkat Rexona, Football Morning Show akan dapat kalian saksikan secara gratis setiap hari Senin hingga Jumat, dan tentunya Piala Dunia kali ini akan menjadi last dance gua bersama Rexona. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau kalian ingin FMS tetap hadir bersama Rexona, jangan lupa di spam ya IG-nya Rexona Men ya. Tulis komen perpanjang FMS. Itu dia kawan-kawan. Dan tentunya mendapati dari menuju pembukaan World Cup 2026, kita akan awali dari beberapa hasil laga persahabatan yang sudah tersaji dari para kontestan di putaran final Piala Dunia. Dan tentunya salah satu yang paling menarik kemarin adalah Inggris yang mampu mengalahkan New Zealand dengan skor 1-0. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita petik kawan-kawan dari laga Inggris kontra New Zealand yang sudah tersaji di akhir pekan kemarin. Antara lain, permainan Inggris di laga uji coba ini menegaskan bahwa ini adalah timnya Harry Kane ya. Semua pergerakan bagaimana tim ini di-ensemble itu bertumpu kepada bagaimana memaksimalkan peran Kane sebagai pemimpin dan juga sosok striker andalan ya. Terlihat juga jika tim Inggris itu masih kesulitan untuk bisa cope ya, atau bisa keluar dan beradaptasi dengan cuaca panas yang ekstrim, karena beberapa laporan juga merilis jika tingkat heat atau suhu panas yang ada di Tampa, Florida itu mencapai 39 bahkan hingga 40 derajat Celcius ya. Dan beberapa takeaways-nya antara lain, yang pertama dari laga kemarin itu tentu bagaimana Marcus Rashford unggul dari Anthony Gordon untuk mengisi satu posisi di sayap kiri ya. Dimana Rashford membuat begitu banyak, bahkan arguably di babak pertama dia create chances tertinggi dari posisi sayap kanan ya secara kontribusi. Baru saja menghabiskan musim yang cukup gemilang bersama Barcelona, memenangkan gelar La Liga, cukup memberikan dampak dengan kontribusi gol yang juga cukup oke. Dia menjadi pemain dengan tentunya create chance tertinggi bagi timnas Inggris di laga kontra New Zealand. Dan tentu bagaimana performa dari Marcus Rashford itu membuat dirinya lebih dipercaya ketimbang Anthony Gordon yang memang masih berupaya untuk kembali fit dan juga beradaptasi dengan cuaca yang ada di
Tampa, Florida. Dengan penampilan itu dia memperlihatkan satu posisi sepertinya di posisi sayap kiri itu akan menjadi milik Marcus Rashford ketika nanti partai pembuka Inggris kontra Kroasia, kawan-kawan ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana ini menjadi audisi yang cukup flop alias gagal bagi Morgan Rogers. Sebelum tiba di Amerika Serikat, Tuchel lebih memilih Rogers ketimbang Jude Bellingham. Tuchel sangat mengedepankan keseimbangan tim. Dia lebih mementingkan tentunya kekompakan grup ketimbang individu. Dan oleh karena alasan itu dia lebih memilih Morgan Rogers ketimbang Jude Bellingham di posisi nomor 10. Meskipun dalam terapan formasi ini Rogers memulai dari sisi kanan, teman-teman ya. Namun apa yang diperlihatkan oleh Morgan Rogers ketika dia roaming ke dalam in the pocket ataupun masuk ke dalam posisi nomor 10, coming from behind, mencoba meng-create chances tapi tidak benar-benar bisa menginfluence pertandingan, sehingga ketika ditarik di babak kedua dan Jude Bellingham yang masuk, itu permainan Inggris jauh lebih hidup. Dan oleh karenanya untuk saat ini Jude Bellingham jauh berada di posisi yang lebih nyaman untuk bisa mengisi satu starting 11 di laga Inggris kontra Kroasia nanti. Namun ada juga sesuatu hal yang lebih refreshing di laga persahabatan kemarin, dan itu adalah kemunculan Rio Ngumoha yang diterapkan justru dimainkan oleh Thomas Tuchel di sayap kanan, kawan-kawan ya. Rio Ngumoha ini kan sebenarnya masuk dalam list squad standby Inggris. Jadi dia baru akan bisa berangkat ke Piala Dunia nih kalau mungkin nanti pengganti ada yang cedera ya. Dan dia memberikan dampak yang cukup baik terutama dalam menghadapi upaya double team atau double cover yang dilakukan oleh New Zealand di sisi kanan. Terlihat bagaimana dia mampu selalu berbahaya dalam situasi 1v1 dan menjadi salah satu sumber elektrik yang bisa menjadi opsi bagi timnas Inggris untuk tahun-tahun mendatang. Ya, kita lihat dulu statistik dari pertandingan di mana 72% Inggris menguasai pertandingan dengan ball possession yang sangat-sangat dominan dan berbuah kepada 23 tembakan, tapi rata-rata itu mengarah ke atas ya atau ke awan, kawan-kawan, dengan akhirnya 4 berujung menjadi shots on target. Dan tentunya faktor fisik masih menjadi hal yang harus segera diadres oleh Inggris, melihat dari bagaimana tempo yang sangat lambat terutama di babak pertama yang diperlihatkan oleh skuad asuhan The Three Lions ya. Kita lihat dulu statement dari Thomas Tuchel yang cukup kecewa dengan penampilan anak asuhnya karena tidak sesuai dengan rencana yang mereka sudah brief sebelumnya. Kami tidak tampil sesuai taktik yang sudah direncanakan dan membuat tempo permainan menjadi lambat. Tetapi kami membaik di babak kedua, kami terekspos udara yang begitu panas, jadi kami membagi masing-masing 45 menit agar para pemain terbiasa. Itu yang disampaikan oleh Thomas Tuchel, kawan-kawan, kepada ITV Sport. Itu dia. Dan coba tulis di kolom komentar siapa negara yang kalian dukung di Piala Dunia nanti ya, di putaran final ya. Kita bisa tahu sama-sama ya siapa negara yang akan kita dukung. Dan kita masuk dulu ke Spanyol, di mana teman-teman? Tentunya ada sebuah breaking news yang sudah terjadi dalam rangkaian pemilu presiden Real Madrid. Dan breaking newsnya, Florentino Perez itu kembali menang pemilu presiden Real Madrid. Iya, dia mempertahankan kekuasaannya, kawan-kawan, dengan kemenangan atas kandidat penantang ya, Enrique Riquelme. Dan itu berarti hari ini kalian akan melihat 3 sosok diperkenalkan. Terutama yang pertama pastinya adalah sang pelatih Jose Mourinho yang memang sudah di-trigger release clause-nya sebesar 15 juta euro dari Benfica dan sudah diumumkan dan juga dirilis oleh beberapa credible sources, maka dia akan menjadi pelatih berikutnya Real Madrid jika Florentino Perez itu resmi menang pemilu. Dan kedua tentunya adalah signing yang didapatkan oleh Real Madrid secara free dari Liverpool. Itu adalah Ibrahima Konate yang kabarnya mendapatkan gaji fantastis 400.000 pound per pekan, teman-teman, dengan signing on fee sebesar 17 juta pound sterling. Sebuah
kenaikan yang luar biasa jika dibandingkan dengan gaji yang diterima di Liverpool hanya 70.000 pound, naik drastis ke 400.000. Dan berikutnya tentunya juga adalah Denzel Dumfries, bek kanan baru Real Madrid yang didapatkan dengan cara men-trigger ya klausa pelepasannya dengan mahar 22 juta euro oleh Florentino Perez, dan pastinya juga itu adalah perpanjangan kontrak dari Toni Rudiger. Jadi akan ada 3 perkenalan nanti ya yang expect fans Madrid akan lihat, dan pastinya yang paling bombastis tentunya penawaran untuk Michael Olise yang akan dikirim besok hari Selasa sebesar 150 juta euro dari Florentino Perez sesuai janjinya, meskipun mungkin Bayern belum mempertimbangkan untuk melepas, kecuali kabarnya penawaran sampai ke angka 200 juta euro. Kita lihat bagaimana nanti Bayern akan brace themselves untuk bisa mencoba menahan sang pemain dari godaan Real Madrid. Iya, dan ada juga perkembangan jika Jose Mourinho itu secara khusus meminta sosok Bernardo Silva untuk bisa direkrut oleh Real Madrid. Ini cukup klise dan unik ya. Kenapa? Karena memang tadinya itu agen Bernardo Silva, Jorge Mendes, sudah menawarkan jasa sang klien sebelumnya, sebelum bahkan Atletico Madrid dan Barcelona itu tertarik. Jadi sebenarnya Jorge Mendes sudah nawarin duluan ke Real Madrid, tapi respon dari para direktur atau petinggi Madrid pada saat itu adalah no, thank you gitu. Mereka tidak tertarik gitu. Tetapi ini menjadi sebuah twist ketika akhirnya mereka memilih Jose Mourinho sebagai pelatih kepala yang baru, di mana Jose Mourinho memang satu agen dengan Jorge Mendes, dan dia sudah mengapprove tentunya sosok Bernardo Silva dan membutuhkan ya pengalaman dari sang pemain yang memang satu negara nih sama Jose Mourinho untuk menjadi Real Madrid ya versi kedua dari Jose Mourinho, kawan-kawan ya. Dan tentu ini adalah sebuah transfer yang cukup mudah direalisasikan oleh Florentino Perez karena memang Bernardo Silva sudah berstatus free agent yang tinggal ditawarkan saja signing on fee dan juga kontrak. Dan memang Real Madrid juga tengah dipastikan berduel dengan Barcelona dan Atletico yang juga menyukai ya sosok dari Bernardo Silva dan tengah berupaya untuk mendatangkan sang pemain. Itu dia kawan-kawan, kita tinggalkan dulu Spanyol, kita masuk dulu tentunya ke Inggris, di mana ada juga kawan kita Chelsea. Tumben kali kawan kita Chelsea itu ditikung dalam perburuan wonderkid ya. Di episode kemarin gue udah menyampaikan kepada kalian jika Chelsea tertarik kepada wonderkid dari AEK Stockholm ya, Zadok Johanna. Namun sayang sekali sang pemain akhirnya lebih memilih untuk bergabung ke Brighton Hove Albion. Meskipun Chelsea dan Newcastle United keduanya itu melepas penawaran sebesar 21 juta pound kepada AEK Stockholm, namun akhirnya Brighton yang mampu memenangkan perburuan sang wonderkid, dan pemain asal Nigeria itu sudah resmi dikontrak dengan jangka 5 tahun ya. Kita lihat tuh statement dari Fabian Hurzeler, ini manajer dari Brighton. Dia bilang, saya tidak sabar bekerja dengan Zadok setelah menonton permainannya dan tahu kemampuannya. Dia adalah pemain yang bisa memberikan dampak dalam pertandingan di sepertiga daerah lawan ya. Newcastle dan Chelsea sebenarnya masing-masing itu mencoba menikung ya di akhir-akhir transfer dengan melemparkan penawaran 21 juta pound lebih. Tetapi aspek development dan kemungkinan menit bermain yang lebih banyak di Brighton membuat sang pemain memilih Brighton sebagai destinasi berikutnya ketimbang Chelsea maupun Newcastle United ya. Dan masih dari Chelsea, ada kemungkinan posisi chairman akan segera bergeser kawan-kawan ya. Todd Boehly harus segera menyerahkan posisi chairman kepada Clear Lake Capital pada Mei 2027 alias tahun depan. Dan ini adalah 12 bulan terakhir Todd Boehly menjabat sebagai chairman ya. Sejak takeover Chelsea dilakukan oleh Todd Boehly dan juga Clear Lake Capital pada tahun 2022 lalu, disepakati jika posisi chairman adalah posisi yang harus dirotasi setiap 5 tahun sekali. Dan pada bulan Mei 2027 dia harus menyerahkan kursi chairman
kepada Clear Lake Capital yang kemungkinan akan menunjuk siapa lagi kalau bukan Iqbali sebagai sosok chairman yang baru ya. Boehly kita semua tahu tidak akur dengan Iqbali karena memang begitu banyak friksi yang terjadi dan sekarang kurang lebih hubungan keduanya adalah marriage at convenience alias ya pernikahan yang dipaksakan lah ya, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Bahkan keduanya mencoba membeli saham satu sama lain teman-teman. Dan tentu kepemimpinan dari Todd Boehly ini juga diwarnai dengan begitu banyak protes dari fans mereka sendiri akibat serangkaian keputusan-keputusan yang dinilai tidak tepat ya, terutama tentang pemecatan pelatih dan juga bagaimana mengensemble tim. Dan juga Boehly serta Iqbali ini tengah menghadapi tekanan luar biasa dari para pemegang saham dan juga investor untuk segera merubah status Chelsea dari saat ini kurang lebih merugi itu untuk segera profit, sehingga membuat tekanan-tekanan perubahan manajemen itu deras dilakukan oleh para investor ya. Dan kita tinggalkan dulu Chelsea kawan-kawan, kita masuk dulu sedikit ke Manchester United di mana sang ex pemain Mason Greenwood itu mencapai kesepakatan personal dengan calon presiden Fenerbahce ya, di mana Man United masih memiliki 50% sell on clause dari sosok Mason Greenwood, sehingga ini sangat krusial transfer ini bisa direalisasikan oleh Mason Greenwood dan juga calon presiden dari Fenerbahce ya. Greenwood mencapai kesempatan personal dengan calon presiden Fenerbahce, tetapi kepindahan masih tergantung apakah kandidat ini bisa menang di pemilu presiden Fenerbahce yang segera akan dilakukan ya. Marseille mematok angka 55 juta euro untuk bisa menjual Greenwood, dan itu berarti apabila akhirnya kandidat presidennya menang yang didukung oleh Mason Greenwood, United akan berhak atas 27,5 juta euro bersih dari penjualan Mason Greenwood. Dan ini penting sekali teman-teman, karena tidak hanya dari penjualan Greenwood, United juga akan mendapatkan dana segar dari penjualan Rasmus Højlund, dan ini adalah dana yang bisa direinvestasikan untuk bisa memperkuat area lainnya, terutama backup striker dan juga back kiri, karena dana 150 juta pound sterling yang dimiliki United saat ini itu dikonsentrasikan untuk mencari pengganti Casemiro. Iya, dan ada juga opsi AS Roma apabila amit-amit ya nanti calon kandidat presiden Fenerbahce yang udah agree dengan Greenwood ini gagal menang. Nah, ada juga Roma yang sudah siap ya melempar penawaran sebesar 40 juta euro plus bonus ya. Kurang lebih total paketnya sekitar 50 juta euro. Itu juga berarti United masih akan mendapatkan minimal 20 juta euro dari penjualan Mason Greenwood ya. Masih dari kota Manchester, ada juga dari Manchester Biru di mana sang pemain bek kiri tengah galau alias Josko Gvardiol berada di persimpangan teman-teman, karena dia tengah dalam keputusan apakah memilih bertahan atau pergi meninggalkan Manchester City. Josko Gvardiol menyisakan sisa 2 tahun kontraknya yang akan habis di tahun 2028. Manchester City sudah resmi menawarkan perpanjangan kontrak untuk Gvardiol sejak Maret lalu, yang sampai hari ini belum ditandatangani oleh sang pemain. Memang ada opsi kepindahan ke Real Madrid yang diinisiasi oleh sang presiden Florentino Perez, dan sekaligus juga sudah menyampaikan statement tinggal bek kiri aja nih yang akan kita beli, dia bilang ya, yang kurang dari pertahanan, dan dia serta agennya belum memutuskan apakah akan bertahan atau pergi, mengingat persaingan di posisi bek kiri ada Nico O'Reilly, di posisi bek tengah sisi kiri ada Ruben Dias. Dan City akan mendengarkan penawaran untuk Josko Gvardiol apabila sang pemain akhirnya memutuskan untuk menolak perpanjangan kontrak dari Manchester City, kawan-kawan ya. Ada juga dari Liverpool di mana Federico Chiesa resmi ya menyatakan ingin meninggalkan Liverpool di musim panas ini. Chiesa sebenarnya ingin ke Juventus sejak Januari ya, tapi diveto oleh Arne Slot yang pada saat itu merasa terjadi badai cedera
di tubuh Liverpool dan meminta secara khusus kepada Federico Chiesa untuk bertahan sampai akhir musim karena memang situasi Liverpool pada saat itu tengah berada dalam periode buruk dan dibutuhkan tentunya kedalaman dan juga seluruh pemain untuk bisa saling backup teman-teman. Pada saat itu akhirnya Chiesa setuju ya, mengingat memang hubungan Chiesa dengan klub sungguh-sungguh baik teman-teman, cuma nama pelatihnya aja yang agak sedikit ini ya. Kita lihat dulu statement dari Chiesa kepada The Athletic. Saya ingin bermain dan jika saya tidak menemukannya di Premier League maka saya akan pergi. Musim ini saya tidak mendapatkan menit bermain. Saya akan pergi ke Amerika untuk pramusim dan berbicara dengan Iraola. Kita lihat bagaimana hasilnya setelah itu ya. Ini sekaligus mengindikasikan stance dari Federico Chiesa kawan-kawan, di mana memang kurang lebih dia preferred untuk kembali ke Italia. Dan Napoli kabarnya cukup tertarik ya. Begitupun dengan Como, meskipun mungkin sedikit dari sisi investment ini sedikit out of reach ya. Dan kita lihat dulu bagaimana beberapa pergerakan juga terjadi di Italia kawan-kawan ya. Diawali tentunya dengan Juventus yang pasca resmi ditinggal oleh Dusan Vlahovic langsung bergerak cepat di bursa transfer untuk menemukan suksesor striker yang bisa direkrut di musim panas, dan nama itu adalah Alexander Sorloth dari Atletico Madrid ya. Pemain berusia 30 tahun itu resmi mencapai kesepakatan personal dengan Juventus, di mana kontrak bergaji 4 juta euro sudah disepakati oleh Sorloth, di mana sekarang dia baru dibayar 3 juta euro bersama Atletico, jadi ada sedikit kenaikan lah ya dari sisi gaji ya. Juventus berupaya keras untuk bisa cukup kreatif ya, meminimalisir biaya mendatangkan Alexander Sorloth yang dipatok harganya cukup mahal oleh Atletico Madrid di kisaran 35 juta euro sampai 40 juta euro. Dan Juve ingin memasukkan nama Nico Gonzalez yang memang musim lalu dipinjamin ke Atletico, tapi mereka menolak untuk men-trigger klausa mempermanenkan kontraknya atau mencoba menurunkan harganya. Valuasi dari Nico Gonzalez sekitar 32 juta euro, tetapi Atletico tidak mau membayar segitu. Jadi mungkin ya angka-angka 20 juta euro bisa dijadikan valuasi Nico Gonzalez, kasih ke situ. Jadi Juve tinggal nambah 10 juta euro ya, atau 15 juta euro untuk bisa mendatangkan Alexander Sorloth ya. Gimana menurut kalian? Apakah ini is a good signing atau menurut kalian ini scam? Karena usia udah 30 dan dia juga sebenarnya kan cadangan di Atletico. Cadangannya dari Julian Alvarez teman-teman ya. Dan dari posisi kiper, setelah tentunya resmi gagal mendatangkan Alisson yang memang diveto oleh Liverpool, menolak untuk dilepas ke Juventus. Juve kini tengah berbicara dengan Dibu Martinez teman-teman ya. Nicolo Schira dari Tuttosport melaporkan jika perwakilan Juventus sudah bertemu dengan agen Dibu Martinez, Gustavo Goni ya. Ada dua isu yang dibicarakan untuk bisa segera di-solve dalam upaya mendatangkan Dibu Martinez ke Juventus. Yang pertama tentunya terkait dengan gaji yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Emiliano Martinez ini ya. Gajinya sekitar 7 juta euro per musim di Aston Villa. Juve berupaya kreatif untuk bisa men-spread gajinya jadi 4 tahun. Jadi gajinya tetap 7 tahun tapi dicicil ya, dicicil dengan durasi kontrak yang lebih panjang gitu kurang lebih teman-teman. Jadi Martineznya dapat kontrak lebih panjang tapi gajinya sedikit turun lah kurang lebih gitu ya. Dan harga transfer yang kedua menjadi concern yang tengah dibahas bersama ya oleh sang agen dan juga Juventus, karena Aston Villa mematok angka 20 juta euro untuk pemain yang kontraknya setahun lagi habis plus sudah berusia 34 tahun. Sebuah parameter yang out of reach bagi Juventus, dan ini Juve kabarnya berusaha untuk ya bergantung kepada janji dari Unai Emery yang kabarnya musim lalu sebenarnya Emiliano Martinez sudah sepakat dengan Man United untuk dilepas, tetapi Unai Emery secara khusus meminta kepada Dibu Martinez untuk bertahan 1 musim lagi dengan janji apabila dia bertahan ya dan akhirnya bisa menjuarai Europa League, dia akan membiarkan Martinez pergi ya ke destinasi yang dia mau. Nah, dengan janji, berpegang teguh kepada janji ini, Juventus merasa
ada kemungkinan untuk mendatangkan Dibu Martinez dengan angka yang jauh lebih rasional kawan-kawan ya, kurang lebih gitu. Dan dari Milan dikabarkan jika Oliver Glasner sudah setuju untuk menjadi pelatih kepala AC Milan berikutnya. Namun dalam posisi technical director masih ada yang mengganjal dari sisi Ralf Rangnick ya. Austria memberikan penawaran, timnas Austria memberikan penawaran perpanjangan kontrak dengan durasi 2 tahun kepada Ralf Rangnick, di mana Rangnick kini berada di persimpangan harus memutuskan apakah akan bertahan di timnas Austria atau menerima penawaran dari AC Milan. Satu hal yang mengganjal dari Rangnick belum juga menerima penawaran AC Milan hingga saat ini itu adalah terkait kejelasan seberapa besar kekuasaan atau juga scope of work yang bisa dilakukan atau dimiliki oleh Ralf Rangnick dalam menentukan pembelian pemain. Karena dia merasa saat ini Zlatan Ibrahimovic sering campur tangan dan dia secara spesifik meminta kejelasan terkait siapa yang memiliki otoritas dalam membeli pemain di Real Madrid, dan dia ingin itu menjadi bagian dari tanggung jawabnya dan bukan tanggung jawab Zlatan Ibrahimovic. Dia meminta secara khusus klausul tersebut dimasukkan ke dalam kontraknya. Dan Rangnick sudah resmi memilih Oliver Glasner sebagai pelatih yang dia endorse, dan sang pelatih pun terbuka dan menerima untuk bisa pindah ke AC Milan kawan-kawan. Iya. Dan dari Inter Milan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Omar Solé, dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Jika Christian Cifu memang membutuhkan sosok ball playing defender yang memang cukup mumpuni, dan Omar Solé adalah karakter yang tepat. Kenapa? Karena dia adalah salah satu back tengah di Italia dengan successful dribble tertinggi di Serie A musim lalu dengan 66%. Dia juga berada di urutan pertama untuk back dengan catatan progresif passing tertinggi dengan total 647 progresif passing. Udinese mematok harga 25 juta euro untuk Omar Solé, dan Inter mencoba tentunya kreatif pendekatannya karena sudah mencapai kesepakatan personal. Marotta menawarkan skema loan alias pinjam dengan klausa mandatory to buy alias klausanya wajib dibeli setelah masa pinjamannya selesai. Jadi bukan opsi tapi wajib. Dengan fee peminjaman sekitar 2,5 juta euro dan sisanya 22,5 juta euro dalam bentuk mandatori pembelian yang akan dibayarkan setelah masa pinjaman selesai ya. Marotta ingin segera memberikan Omar Solé sebagai signing baru hadiah bagi Christian Cifu sebelum Inter Milan memulai pramusim mereka di Jerman pada tanggal 1 Juni ya. Dan dari Como kawan-kawan, itu Bapak Presiden kita Mirwan Suarso menjelaskan jika dua target yang dikaitkan dengan Como untuk bisa memperkuat kedalaman dan juga starting 11 Como dalam mengarungi Liga Champions musim ini, Federico Chiesa dan Andrea Cambiaso sedikit berada di atas budget yang mereka sudah tetapkan ya. Como harus pintar dalam belanja pada musim panas ini karena mereka juga harus tentunya merekrut banyak pemain untuk kedalaman. Harus mengarungi 3 kompetisi sekaligus, plus tentunya juga ada upaya untuk segera merenovasi ya tribun Ultras di utara ya bagi partisipasi Como untuk bisa menggelar laga Liga Champions di kandang ya. Karena sementara ini mereka harus numpang dulu di Mapei Stadion, kandangnya Sassuolo saat bermain di Liga Champions sampai tentunya isu dari tribun selesai. Ini kita lihat statement dari Pak Mirwan. Harga dari kedua pemain tersebut, Federico Chiesa dan Andrea Cambiaso, di atas kisaran angka yang kami bayangkan. Kami mempertimbangkan banyak pemain lain. Nah itu guys ya, kurang lebih Como tengah mencoba kreatif, dan tentunya juga salah satunya adalah dengan meminjam atau membeli pemain-pemain muda potensial Real Madrid untuk menginsert klausa buyback seperti yang mereka lakukan
bersama Nikopas. Iya, itu dia kawan-kawan ya. Gimana menurut kalian beberapa materi yang bisa disampaikan hari ini? Dan kita akan kembali bertemu nanti malam di Late Night Show untuk in-depth hasil pemilihan Presiden Real Madrid, bagaimana implikasinya terhadap upaya dari Florentino Perez mendatangkan Galactico baru ya, yang akan kita live jam 8 malam nanti kawan-kawan. Itu dia. Gue harapkan kalian semua dalam kondisi yang cukup positif hari ini, semangatnya positif, tetap sehat. Kalau itu kalian lagi dalam perjalanan menuju kantor, sudah di kantor, lagi kena macet, tetap semangat kawan-kawan ya. 2 hari lagi Piala Dunia dimulai, kita bawa mood kita ya, karena nanti akan begadang sering nih, jadi ya kita nikmati aja lah bapak-bapak. Oke, buat kalian juga jangan lupa bergabung di Discord kita, karena di situ akan banyak banget ya aktivitas seru selama Piala Dunia. Bisa ikutan kuis, dapat hadiah. Terus juga nanti mulai musim yang baru kita akan bagi-bagi paket video gratis buat kalian ratusan. Jadi please bergabung ke link Discord. Dan jangan lupa juga buat kalian tetap subscribe, terutama para pasukan abu-abu yang non-member kawan-kawan, untuk mensupport kita agar segera tercapai milestone berikutnya untuk 160.000 subscriber. Kita akan spill kejutan di bulan Agustus, di mana kita akan mengembalikan sepak bola accessible untuk seluruh fans yang ada di Indonesia ya. Itu adalah janji kita, dan minimal kalian akan bereaksi seperti yang bener bang, minimal gitu reaksinya ketika tahu kejutannya itu apa ya. Itu dia my friends. Thank you so much buat kalian semua yang sudah nonton episode kali ini, dan kita akan ketemu lagi nanti malam di Late Night Show jam 8 malam. Ini adalah LNS terakhir gue sebelum gue berangkat ke Dallas, Texas ya pada hari Rabu. And as always my friends, have a lovely day.